Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya, Eds Benaris. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Hari ini hari Kamis, hari ketiga kampanye ya Mas Irsu. Hari Sekarang sudah kampanye tanggal juga. Oke, kita 30. mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa tadi Waalaikumsalam warahmatullahi salamnya belum. wabarakatuh. Ya, kalau mau ditambah ya salam sejahtera untuk Anda semua. Nggak sampai semua salam agama kemudian dideret-deretin. Kadang-kadang saya juga bingung, ngapain sih Bhinneka Tunggal Ika seperti itu gitu ya. Ya. Iya, iya. Ya. Hmm. Oke, saya sejak tadi pagi itu ketika Anda kirim link-link pemberitaan itu saya pengen ketawa Mbak, tapi saya takut dosa. Jujur aja saya itu. Gimana ya saya nggak nahan ketawa nggak? Karena ada kan link-link pemberitaan itu yang rupanya ramai juga disoroti oleh netizen ya, Pak Jokowi pamer ada pemberitaan di Financial Times ya, di media berbahasa Inggris Financial Times, dan Pak Jokowi pamer di situ gitu ya. Dan mungkin maksudnya Pak Jokowi pamer, wah ini gua udah disorot oleh media asing, ini luar biasa lah, dan apalagi satu halaman penuh gitu. Saya tadinya mikir apakah ini editorial gitu, karena panjang banget kan beritanya Mbak ya, hampir satu halaman ya. Tapi ternyata begitu dibaca ternyata itu kritik banyak kritik-kritik terhadap pemerintahan Jokowi gitu, IKN, Mahkamah Keluarga dan sebagainya. Nah, saya lagi mikir, Pak Jokowi baca beritanya apa enggak gitu, kok kemudian kok dia malah diunggah di akun akun media sosial Pak Jokowi. Atau saya berpikir, kok Pak Jokowi orangnya ternyata sangat terbuka ya terhadap kritik, bahkan ada kritik dari media asing pun juga ditayangkan, ditampilkan di media sosialnya. Saya tadi mikirnya begitu Mbak Agi gitu. Iya, iya Mas Esu, itu memang rame banget ya, begitu. Ini sebenarnya di Financial Times-nya sendiri, ini terbit itu tanggal 16 November Mas Esu. Jadi kalau Yes. sekarang sudah 2 pekan begitu ya. Nah, sementara versi online-nya sendiri sebetulnya juga sudah dimuat lebih dulu, 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 13 November. Dan yang diunggah oleh Pak Jokowi itu kan ada gambar besar Pak Jokowi. Jadi ini rupanya 1 halaman penuh lah begitu ya, berita ini yang berjudul yaitu Indonesia Build Super Power Dreams gitu. Jadi Judulnya soalnya bisa menipu itu ya. Tapi jadi Indonesia membangun mimpi besar. iya, Ya, gitu kira-kira gitu ya. yang super besar begitu ya, super kuat begitu kan. Nah, ini kan luar biasa, dan di bawahnya ada gambar besar dari Pak Jokowi dan kemudian beberapa kolom artikel tersebut gitu. Dan Pak Jokowi juga menuliskan di situ Mas Ersu, Indonesia Build Superpower Dreams, begitu judul besar artikel sehalaman penuh. Ini sehalaman penuh loh ya. Memang betul. Financial Times edisi Kamis 16 November 2023 yang saya baca ini. Tapi ini baru diunggah kemarin tanggal 29 November. Jadi hari Rabu kemarin baru diunggah. Kenapa baru 2 pekan sesudahnya baru diunggah? Apakah baru menemukan koran ini begitu ya? Kita juga tidak tahu karena ini sudah cukup terlambat sebenarnya kalau 2 pekan. Terus kemudian ditulis juga surat kabar harian bisnis ini menuliskan begitu mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, ibu kota negara Nusantara, posisi Indonesia dalam rivalitas antar negara besar saat ini, hingga situasi politik dalam negeri. Wah, luar biasa. Pokoknya Kalau dari situ tahu semua dong isinya harusnya ya Pak Jokowi ya, dari summary-nya tadi itu ya. Ya. betul, betul, karena beliau kan mengatakan bahwa beliau membaca berita ini begitu Mas Hersu. Nah, tapi kemudian ya namanya netizen itu kan yang berita semacam ini mereka terus kemudian mereka zoom gitu ya. Ini kan bisa di zoom dan kemudian kita bisa baca. Begitu juga kita bisa kemudian mencari edisi online-nya, dan kemudian juga udah ada edisi e-papernya semacam itu begitu. Saya sendiri juga mendapatkan yang untuk edisi elektronik itu. Dan di situ kita kemudian dapat membaca bahwa ternyata isinya itu memang yang di atas yang di atas itu adalah soal pencapaian ekonomi, Mas Ersu, pencapaian ekonomi dari Pak Jokowi dan target-targetnya. Terus kemudian juga dibahas soal IKN. Tapi lebih banyak bahasan soal IKN itu adalah tentang super power dreams-nya itu, tentang impiannya itu begitu. Yang lebih banyak di situ kalau saya melihat sih ada nuansa-nuansa apa ya, semacam sinism gitu ya, sinis gitu. Karena di situ bahwa ini membangun di tengah hutan misalnya. Terus kemudian juga di situ dikatakan Pak Jokowi ini sebagai uh, um,
laki-laki yang terburu-buru begitulah istilahnya, lelaki yang ingin cepat gitu itu dibangun. Kemudian juga ada di situ dikatakan bahwa pada sebuah peresmian, mungkin peresmian juga yang kita waktu itu pernah juga menjadi konten di off the record, yaitu bahwa dalam satu hari itu diresmikan ada groundbreaking dari sekolah, terus kemudian dari rumah sakit, kemudian dari gedung apa dan sebagainya, dan itu ada di tengah hutan. Ya, dan yang terakhir itu sebetulnya Mas Irsu yang menjadi pertanyaan dari pemirsa, uh, netizen. penyimak dari medsos gitu ya. Ini kan ada di X gitu, ada di Twitter gitu. Kemudian yang menjadi perhatian itu adalah isi yang terakhir, yaitu soal di situ dijelaskan bagaimana posisi Pak Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Agung yang ketika itu Mahkamah terjadi Konstitusi, Mbak. maaf, Mahkamah Konstitusi begitu, sebagai ketua dari MK, di mana di situ ada skandal lah, semacam skandal dari MK, sehingga meloloskan Gibran menjadi cawapres begitu. Ya, Dan ya, kemudian dibahas terus ke bawahnya yang skandal akhirnya sampai sekarang terjadi seperti sekarang ini gitu. ya, 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 oke. Jadi artinya sebenarnya kalau dibaca sampai lebih lengkap ini tone-nya negatif kan sebenarnya Financial Times ini ya. Dan kan kalau kemudian dengan tone negatif satu halaman penuh itu kan dampaknya kita bisa membayangkan karena media ini kan dibaca oleh para pengambil keputusan di internasional dan juga para pebisnis dan sebagainya. Ya ini kampanye buruk, tapi justru kenapa justru malah dibanggakan oleh Pak Jokowi dengan diunggah di akun media sosialnya. Itu yang jadi bertanya-tanya, apakah Pak Jokowi hanya tidak membaca, sesungguhnya hanya disodori oleh orang, saya tidak tahu siapa, pasti mungkin stafnya atau siapa. Dan juga pertanyaan saya, kalau gitu siapa stafnya yang menyodorkan ke Pak Jokowi itu, apakah dia juga baca atau tidak artikel itu, hanya dilihat mungkin judulnya dan ada fotonya Pak Jokowi, terus dianggap itu bisa dianggap sebagai, ini maksudnya di dunia internasional aja, media masa internasional aja yang punya kredibilitas tinggi seperti Financial Times memuat Pak Jokowi satu halaman dan dengan super power dream-nya tadi itu gitu ya. Iya ya bisa jadi ya Mas Hersu, kita jadinya menduga seperti itu karena kan baru diunggah juga 2 pekan sesudahnya, sesudah itu terbit. Kalau seandainya kita untuk kekinian begitu ya, sesuai dengan timeline itu kan seharusnya misalnya ya seorang kepala negara sepertinya ini kan koran ini terbit harian seperti itu kan. Dan seharusnya kan yang terkini biasanya yang dibaca begitu. Dan Financial Times ini kan koran pagi ya di London gitu yang terbit di Britania Raya, tapi kita tahu juga kalau tidak salah ada berapa ya, pokoknya puluhan lah dia terbit secara serentak. Sekarang kan sudah di era digital di mana koran itu terbit masing-masing di setiap negara. Jadi ada Financial Times edisi Amerika misalnya. Ini juga karena masuk ke dalam grup korporasi media Nikkei Incorporation gitu untuk Financial Times ini. Rupanya sekarang saya baca tuh seperti itu begitu. Kalau dulu kita tahunya ini adalah koran Inggris begitu. Nah, apa yang terjadi sekarang itu tentu saja menjadi sorotan gitu Mas Hersu oleh netizen yang tadinya mungkin Pak Jokowi ingin pamer begitu ya kalau saya lihat begitu ingin pamer tapi ternyata nuansanya malah sebaliknya apalagi di Financial Times ini begitu Mas Hersu di tulisan akhirnya yaitu di kolom yang questions over corruption itu yang menjadi betul-betul di situ ditulis soal peranan dari Anwar Usman dalam meloloskan Gibran dan kemudian sekarang running to election sekarang ini untuk pilpres dan sebagainya begitu itu ditutup begitu dengan sebuah paragraf tuh seperti ini Mas Hersu ini sudah diterjemahkan secara bebas saja ya bahwa analogi seperti itu diapresiasi oleh Widodo yaitu yang pemaparan yang di atas namun yang menjadi ujian sekarang adalah apakah di bawah penerusnya Nusantara yaitu nama IKN Ya. Nusantara dapat menentang kaum skeptis dan mengatasi kebangkitan kekuatan global baru atau apakah Nusantara akan berakhir menjadi gajah putih bernilai miliaran dolar yang setengah terbengkalai dan perlahan-lahan membusuk di hutan.
Nah, kalau kita melihat gajah putih ini kan semacam peribahasa mungkin ya, Idiom ya, macam ya. peribahasa itu bahwa sesuatu yang langka, sesuatu yang mahal gitu, gajah-gajah berwarna putih ini dan biasanya itu dipelihara karena, memang untuk satu tujuan tertentu. Nah, sementara biasanya orang menertawakan karena fungsinya tidak ada, beda dengan gajah biasa yang bisa sebagai alat pengangkut, alat transportasi dan sebagainya. Gajah putih hanya sekedar pelihara sebagai simbol begitu, tapi fungsinya tidak ada dan orangnya pun yang memelihara sebetulnya barangkali juga tidak berkemampuan untuk memelihara itu. Itu yang kemudian saya rasa ini kan yang membaca tidak hanya orang Indonesia ya. Dan status Pak Jokowi kan pengikutnya juga ada jutaan gitu ya Mas Hersu ya. Apalagi kalau di Instagram saya tidak tahu ini apakah juga diunggah di Instagram Pak Jokowi. Saya belum mengecek juga. Ini kalau seandainya dilihat oleh orang luar lucu juga begitu. Ini Ya, ya. presiden Indonesia malah mengunggah sesuatu berita begitu yang konotasinya mungkin agak-agak negatif atau menyindir gitu, tapi malah diubah menjadi sesuatu yang membanggakan bagi dia begitu. Ya, ya. Karena sebetulnya kan sudah menjadi rahasia umum Pak Jokowi itu bukan orang yang sedang membaca kan sebenarnya ya. Dan itu Betul. bukan hoax ya, itu diakui oleh Pak Jokowi sendiri pernah beberapa waktu yang lalu. Saya lupa dengan wawancaranya dengan siapa kan dia mengakui dia jarang lah baca begitu, malah dia sering baca komik kan sebenarnya begitu ya. Jadi ketika kemudian Pak Jokowi baca, apalagi Financial Times ini kan kalau media ini media yang cukup berat ya Mbak ya. Biasanya kan itu Berat, media segmented betul. gitu ya, bukan media umum. Mhm, Jadi ya mhm, eh, hanya orang-orang yang cukup serius gitu yang membaca mhm, Financial Times ini. Kok tiba-tiba Pak Jokowi baca ini kan gitu, dan ternyata mhm, tadinya kita mau kagum ya di luar, orang menganggap selama ini meremehkan Pak Jokowi, ternyata Pak Jokowi bacaannya Financial Times gitu ya, sama lah seperti kepala-kepala negara yang maju di Eropa. Ternyata kok kemudian begitu di ini kan salah lagi yang ini kan, jadi tingkat kalau kita kan memang sering juga lihat misalnya Anies membaca buku gitu ya, mhm, dia juga ketika ngisi waktu luangnya, Pak Prabowo juga mengunggah mhm, ketika dia membaca buku dan sebagainya gitu. Jadi ya orang sih percaya gitu. Tapi ketika Pak Jokowi mengunggah kemudian salah, nah ini menurut saya ya, kalau saya positif thinkingnya yang jangan disalahin Pak Jokowi ya Pak. Mesti yang ngerti mhm, ini pasti staffnya atau orang-orang sekitar Pak Jokowi yang menyodorkan itu gitu loh. Karena ini kan satu pertama itu nggak Jokowi banget gitu ya, menampilkan seperti ini. Dan yang kedua lebih parah itu kok salah gitu yang ditampilkan. mhm. Mhm, iya ya, apa yang dikatakan Mas Hersu itu persis seperti tanggapan para, pembaca begitu Mas Nah, Hersu yang nah itu melihat kalau ini. dibacain aja deh, daripada nanti kita ini kan enak bacain komentar dari Iya iya, ini ada yang menanggapi seperti ini, pasti kayak kayak Mas itu tadi ya, dibaca lengkap nggak Pak? Atau cuma sekedar buat konten fotonya begitu. Terus kemudian ada yang menulis, udah bener baca komik malah baca koran berbahasa Inggris. Blunder kan? Katanya begitu. Terus kemudian juga ada yang mengatakan, yang begini ini jangan lupa dibaca berulang kali ya Pak. Ternyata skandal Mahkamah Keluarga pun juga diliput di artikel ini loh, begitu dengan dia menyertakan screenshotnya dan kemudian dia kotak dibuat kotak merah gitu untuk memperjelas ini loh Pak ada kolom soal question over corruption tadi begitu. Wah, ini betul-betul teliti loh. Ternyata Twitter Pak Jokowi ini yang kalau saya perhatikan Mas Hersu itu yang followernya yang mengikuti itu banyak sekali yang cerdas-cerdas gitu karena dia juga merefer kepada hal-hal yang lain di luar itu begitu. Terus kemudian ada juga yang bilang thanks bro, gue cuma penasaran. Emang koran ternama sejenis Financial Times bakal ngejilat habis-habisan. Kok Pak Lurah pede banget flexing di sosmed dia? Wah dikatakan flexing nih. Ternyata tidak sama sekali, malah isinya rada skeptis dan sinis. Katanya seperti itu. Yang lainnya banyak yang menanyakan juga, bentar lagi di take down nggak ya postingan itu sama tim sosmednya? Ada juga yang mengatakan, wah kayaknya adminnya bakalan diganti nih gitu. Itu sesuai perdugaannya Mas Hersu begitu. Karena Saya kira mungkin ini yang apa ini aja adalah ya. gambar besar dari Pak Jokowi, begitu kan, yang ada gambar Pak Jokowi, dan kemudian juga memang kalau kita melihat di atas yang Mas Hersu, saya melihat versi elektroniknya ya, itu memang ada gambar-gambar tabel-tabel begitu, kalau yang elektronik ini hidup Mas Hersu. Jadi bagaimana target Pak Jokowi dalam mencapai tahun 2027, di mana ditargetkan oleh dia Indonesia menjadi kekuatan ekonomi 6 besar dunia di antara Amerika, Cina, Jerman dan lain sebagainya. Jadi
Jadi saya rasa seseorang biasanya ya kalau yang tidak menyukai membaca, biasanya mereka menyukai gambar. Dan gambar itu di mana di situ terlihat begitu pencapaian ekonomi Pak Jokowi, target Pak Jokowi di masa depan, itulah yang mungkin lebih menyita perhatian dia. Wah, ini sesuatu yang menyanjung Pak Jokowi begitu. Jadi dia tidak melihat sampai ke bawah dan tidak melihat secara persis kalimat per kalimat, kolom per kolomnya gitu. Ya, ya, ya. Dan kalau presiden mungkin nggak punya waktu baca koran, ya wajar lah. Mungkin ya kita lihat. Mhm, Tapi biasanya kalau zaman dulu kita tahu bahwa presiden-presiden itu di banyak negara masih eranya koran itu ya selalu ada tumpukan koran di depan medianya, di depan mejanya gitu ya. Dan walaupun ada betul. juga yang membuatkan summary-nya gitu, biasanya ada apa atau ada Mhm, press briefing-nya gitu, mhm, jadi kan semacam mhm, itu. Tapi kalau staf ahlinya yang nyodorin kan kita keterlaluan, ini kan dia menjerumuskan Pak Jokowi kan artinya gitu kan, dia betul. tidak langsung dia mempermalukan Pak Jokowi secara menyodorkan itu, apalagi kalau kemudian dia menyarankan oke dibuat kontennya Pak ya, nah itu lebih parah lagi gitu kan. Apa iya Pak Jokowi masih sempat pamer konten-konten semacam ini? Saya kira enggak lah ya, pasti. Tapi kan lihat prosesnya kita ada di proses foto, di pengambilan fotonya, Betul. yang kemudian dibuka dan Mhm, sebagainya dan diunggah itu memang betul-betul diniatkan. Saya kira ini bagian dari semacam marketing politik lah buat Pak Jokowi. Tapi mhm. ya kalau kemudian ternyata blunder ya itu malah jadi bumerang menurut saya. Iya, jadi ini Pak Jokowi seperti semacam terjebak begitu ya, di dalam unggahan yang sepertinya malah mempermalukan dirinya sendiri. Karena jelas-jelas di situ Mas Hersud dijelaskan bagaimana Anwar Usman ini nuansanya gitu dalam meloloskan Gibran dan kemudian dia dalam sebuah sidang etik dia dikatakan melakukan pelanggaran etik dan kemudian dia diturunkan begitu, dan itu kan sesuatu yang menjadi gosip dalam negeri sangat hebat, begitu juga di luar negeri dan itu berkaitan dengan keadaan demokrasi di Indonesia. Orang yang membacanya kan pasti akan terus kemudian mengaitkan itu ternyata di Indonesia hukum bisa dibuat seperti itu begitu kan. Dan apalagi dengan judul seperti Super Power Dreams, itu saja sudah kita harusnya sudah menaikkan alis mata kita begitu melihat judulnya saja. Wah, apa nih isinya? Kok kayak ngeledek nih? Ini bukan super power dreams yang dreams yang gitu. Ini akan menjadi dreams comes true kan begitu kan? Yang akan menjadi kenyataan begitu. Tapi ya ternyata memang kalau melihat hasil di akhirnya, apalagi dia Financial Times ini selalu menulis bahwa dibangun di hutan, bahkan di terakhir dia membuat peribahasa soal gajah putih itu tadi yang akan membusuk di hutan. Ya kita tahu bahwa itu kita sebetulnya sudah mendapatkan clue itu dari judulnya begitu. Yes, yes. Seharusnya demikian ya. Ya, oke. Tapi satu lagi Mas Ersu, barangkali juga kata Mas Ersu tadi kan, kok bisa ya orang sekeliling Pak Jokowi begitu ya. Ini kan artinya ini admin medsos biasanya beda dengan sekretaris presiden, beda dengan ajudan, beda dengan ini kan banyak orang KSP juga begitu ya Ya, menjadi ya, ya. pemikir sekitar Pak Jokowi. Nah, ini kok berarti lolos di beberapa tahapan begitu kan. Nah, kalau saya melihat ini kan memang akhir-akhir ini kita sebagai wartawan tahulah karena teman-teman kita di istana juga bercerita begitu bahwa banyak orang di sekeliling Pak Jokowi ini sekarang kan sudah mundur Mas Hersu yang teman-teman dekat begitu. Sebagian memang mundur karena mereka memilih uh, mendukung Ganjar Pranowo Mahfud begitu dan sebagian lagi karena mereka akan nyalek begitu. Jadi ya memang bisa jadi juga ini adalah orang baru atau apa yang kemudian juga bukan orang yang lama ada atau bagaimana begitu. Ya, ya, ya. Oke. Oke, speechless saya nggak ketawa ya, saya cuma senyum-senyum ya. Saya tadi sempat ketawa takut dosa saya ketawa. Oke, Iya, Mbak. ya ini kan koreksi untuk Pak Jokowi juga Yes. sebetulnya. Di topik tapi kalian apa? Kalian aja Kaisang juga lagi rame di Twitter ya, Mbak Aki. Saya Iya, juga, rame rame banget. ya, ya, Betul. ya, ya. Ini apa ya kaitannya? Mungkin apa ada kaitannya dengan Bung Rocky Gerung juga ya? Saya kira ya pasti ya. Iya ya, ada kaitannya dengan itu, tapi yang utama adalah pernyataan dari Bu Megawati kemarin tuh Mas Hersul, Oh, iya, yang iya. Orde di Baru ya, apa Orde Baru ya. Rakornas Relawan ya, Ya, nama Rapat judul Relawan ya, acaranya. Jakarta International Expo itu ya. Ya, betul sekali siap. Betul, itu kan Bu Mega mengatakan bahwa penguasa sekarang padahal baru sebentar, tapi sudah seperti penguasa di era Orde Baru, begitu kan cara-caranya. Baru berkuasa tapi sudah seperti Orde Baru kata dia begitu ya. Iya, baru berkuasa tapi sudah seperti Orde Baru kan itu kemudian mendapatkan banyak tanggapan Ya, ya. dari TKN, TA, dari apa namanya
dari eh, pihak Prabowo, Gibran begitu ya, kurang lebih yang banyak disorot itu Nusron Wahid kalau tidak salah. Dia mengatakan bahwa ya kalau seandainya itu seperti Orba, pasti Bu Mega sudah ditangkap. Dia mengatakan demikian. Gitu. Wah ini berani juga ya ngomong kayak gitu. Dan kemudian si Kaisang ini kan kemudian dia pada sebuah acara jumpa pers begitu kan ditanya begitu Mas Irsu oleh wartawan yang ada di sana. Uh, Tanggapan dia soal pernyataan dari Bu Mega itu dan kemudian ya memang ini jadi rame karena Kaisang ini terlihat betul dia masih sangat-sangat hijau begitu ya yang pendidikan politiknya itu sepertinya masih mentah sekali karena ketika ditanya soal itu dia kemudian ya sekarang apakah kalau seandainya orang menghina Pak Presiden itu selama ini itu ditangkap gitu dan kemudian dijawab oleh wartawan maupun oleh orangnya sendiri ditangkap begitu. Jadi jadi ini aduh, apakah kalau menghina presiden itu ditangkap? Mereka serempak menjawab ditangkap lah dia bingung gitu kan. Ini masalah. Terus bilang ya maksud saya kalau seandainya itu menghinanya ada di sebelah diskusi begitu ya. Itu apakah ditangkap? Kemudian ada samar-samar jawaban. Itu kan disebut katanya sekarang udah terlihat seperti mau kayak balik ke zaman Orde Baru lagi. Ya, kalau ini saya tanya lagi, balik lagi, teman-teman semua, saya katakan di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap ya? Enggak, maksudnya ditangkap, oke. Oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau apa yang melakukan seperti itu apakah ada? Enggak. Saya nggak tahu nih, maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu? Gimana? Saya nggak tahu teman-teman di sini jurnalis ya, karena saya sendiri kan saya tidak mengalami karena waktu itu saya masih umurnya kecil jadi saya nggak mengalami. Ya enggak sih gitu. Tapi sepertinya ya karena ada keraguan gitu. Dan dia kemudian ya saya nggak tahu ya apa definisi Orde Baru sebetulnya dia mengatakan begitu. Karena saya ini masih muda dan kita tahu Kaisang memang kan lahir tahun 94 kalau tidak salah ya. Dan dia mengatakan saya juga tidak tahu karena dia tidak mengalami, saya masih kecil, dia mengatakan gitu. Padahal belum lama itu Kaisang itu pernah juga mengatakan Mas Hersu bahwa saya ini dari kecil sudah terpapar politik. Dalam arti mungkin dia mengibaratkan orang tuanya itu dari ketika dia masih kecil, Pak Jokowi kan sudah sebagai wali kota seperti itu. Jadi dia udah paham politik. Itu ketika dia dipertanyakan soal kesanggupannya sebagai ketua partai dari PSI begitu kan, baru hari ketiga sudah langsung menjadi ketua partai sehingga orang bertanya-tanya. Dia mengatakan bahwa saya ini dari kecil sudah terpapar politik. Tapi ketika itu dia pada saat jumpa pers itu dia menjawab bahwa saya ini definisi Orde Baru itu bagaimana? Saya sendiri juga tidak paham. Itu menjadi bahan cemoohan lagi begitu di Twitter terutama ya karena pengguna Twitter ini kebanyakan memang lebih ke kaum intelektual gitu. Beda dengan yang Instagram lebih banyak mungkin ibu-ibu begitu ya yang sehingga Instagram itu kan lebih berwarna. Kalau Twitter itu saklek-saklek lah karena karakternya juga terbatas. Instagram kan untuk foto-foto apa dan sebagainya. Jadi kalau kemudian diposting di Twitter ya sudah siap-siap saja harus memberikan jawaban yang cerdas begitu Mas Hersu. Karena gini ya, kalau soal ditanya, saya juga masih kecil, saya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua saya malah belum lahir, Pak. Gitu. Tapi apakah saya nggak? Ya saya tahu soal sejarah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua kan kita bisa baca, kan banyak sejarah dan sebagainya. Jadi dari kira itu soal literasi kan, bukan soal kita lahir atau tidak. Tapi mungkin kalau disebut ambience-nya atau atmosfernya gitu, mereka nggak tangkap, saya kira iya gitu, karena mereka tidak hidup seperti kita yang di era Orde Baru kan gitu. Kalau kita di Orde Baru malah sudah jadi wartawan kan Mbak, jadi kita bisa cerita tentang Orde Baru juga. Tapi kalau kemudian saya nggak tahu, yang itu bukan jawaban yang saya kira dia kalau dia apalagi terpapar politik sejak kecil dan kemudian sekarang dia jadi ketua partai politik, ya agak naif kalau dia tidak tahu soal Orde Baru gitu ya. Berarti dia sama dengan bapaknya nggak pernah baca yang serius kan begitu, itu jadinya kan gitu. Nah ini yang bahaya. Iya. Saya tadi penasaran kalau
Nusron Market menyebut Bu Megawati dalam zaman Orde Baru dari ditangkap, memang Ibu Megawati salah Ditangkap. sekarang gitu ya, salahnya apa? Dan Iya. zaman dulu Bu Ibu Megawati zaman Orde Baru sudah melakukan perlawanan dan Ibu Megawati juga nggak ditangkap, tapi memang Ditangkap. ya, Betul. ya kan gitu kan. Ya. Betul. Kita kan juga berada di lokasi ketika itu ya Mas Hersu, zaman Kuda Tuli. Bahkan beberapa hari sebelumnya saya masih ingat saya ngobrol dengan Pak Kian Gi, suasana juga sudah berbeda ketika itu ya di markas DPP PDI pada saat itu begitu. Jadi ya ini memang saat ini adalah perang narasi sih kalau menurut saya Mas Hersu ya. Dan khusus kepada Gibran dan Kaisang ini, kalau kita melihat ini memang mereka ini seperti ahistoris begitu, mereka tidak mengenal. Ya kalau seandainya kemudian Gibran dikatakan umur 36 tahun kemarin, waktu itu begitu Perdana Menteri Syahrir juga menjadi Perdana Menteri pada usia 36 tahun. Tapi kan kita tahu Syahrir tidak pernah menjawab, saya rasa ya kalau saya membaca kisah-kisah Syahrir, dia tidak pernah menjawab dengan ya udah senyumin aja, ya udah biar masyarakat yang menilai. Gitu saja kok ditanyain, itu bukan gaya Syahrir sama sekali begitu, bahkan dia sudah menulis buku yang luar biasa dengan kalimat-kalimat yang luar biasa begitu, dari sejak muda kita sudah melihat kenegarawanannya begitu kan Mas Hersul. Nah ini kembali kepada soal Kaisang ini banyak ya komentar misalnya seperti ini. Ini kocak, Kaisang tanya yang menghina presiden ada yang ditangkap nggak? Dijawab timnya sendiri ditangkap. Kemudian diketawain seperti gaya Kaisang tertawa, yaitu awok. Sekarang awok menjadi terkenal di Mas Hersu. Dan kemudian ada juga yang bilang Kaisang ada yang ditangkap, wartawan menjawab ditangkap, kaget dia, untung masih bisa ngeles, harusnya jawaban pertanyaan pertamanya banyak begitu. Jadi apakah ketika menghina presiden masih ada yang ditangkap? Menurut ini Bos Purwa ini ya, nama akunnya itu harusnya dijawabnya banyak. Karena memang betul Mas Hersu, kita ada jejak digital juga bahwa di masa Pak Jokowi pada tahun 2017 saja pada sebuah berita gitu ya, judul berita, dan kemudian ada nama-nama dari yang ditangkap itu aja sudah ada 9 ini yang melakukan penghinaan dan kemudian dibui ketika kemudian masuk ke dalam pengadilan dan kemudian terbukti begitu melakukan penghinaan. Walaupun ada beberapa, ada yang anak begitu ya, Pak Mas Hersu masih ingat penghinaan kepada Pak Jokowi yang foto Pak Jokowi dipukul-pukul gitu ya. Ya. Okay. Luar biasa dengan kata-kata yang nggak bisa kita ucapkan begitu kan, yang ini menghina sekali, tapi itu bebas begitu saja begitu. Iya, karena ada latar belakang tertentu kita tidak tahu, karena sepertinya memang hukumnya kita lihat memang pilih-pilih juga. Ya. Dan oposisi dan kelompok ini selama ini selalu mendukung rezim kan begitu. Jadi ya aman-aman saja, itu terjadi realitasnya. Jadi makanya ya ini bahaya ya kalau anak-anak semacam ini, apalagi mereka ini memilih jalan politik, jadi ketua partai politik, jadi kalau jadi wakil presiden, tapi mereka historis itu bahaya gitu. Bahaya Mas. Ini ada yang menjawab juga, seorang komika, ini Semi ini cukup terkenal ya, dan dia nama di Twitternya adalah Not a Slim Boy, karena mungkin dia tubuhnya agak besar gitu, jadi menamai dirinya Not a Slim Boy begitu. Nah, dia menjawab seperti ini cukup menohok Mas Hersu. Terhadap Ketua Umum PSI, terhadap berita dari Kompas, yaitu Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bertanya, apakah ada orang yang ditangkap karena menghina Presiden Jokowi? Dan kemudian Semi ini menjawab, yang dibunuh ada sih, hanya gara-gara mengawal ulama mereka menuju sebuah tujuan, lalu CCTV-nya hilang dan dikatakan sudah sesuai prosedur. Terukur istilah mereka. Yang tanahnya dirampas gara-gara proyek strategis nasional juga ada. By the way, RG, Rocky Gerung mungkin maksudnya ya, dilaporkan oleh PDIP. Ditarik laporannya karena bapak situ udah pecah kongsi dengan PDIP. Lucu sih ini, dia mengatakan seperti itu. Jadi ya memang anak Pak Jokowi ini memang dia mungkin juga tidak mengikuti berita. Harusnya dia mengecek dulu bahwa di masa bapak saya ini para pengkritik ataukah apa kejadian-kejadian yang kemudian tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan apa begitu ya, berupa narasi yang mungkin bahkan sebetulnya narasi juga tidak terlalu ini, tapi dia melakukan pidato yang cukup keras gitu kan sebagai orang oposisi, dan itu ya kemudian ditangkap. Bahkan seperti misalnya Habib Rizik misalnya, dia hanya mengatakan bahwa saya sehat begitu saja, itu ditangkap begitu kan. Jadi ya memang hukum kalau
kita lihat tebang pilih, karena saat ini ada juga yang kemudian bernarasi yang jauh lebih dari itu, ya bebas-bebas saja begitu Mas Hersу. Oke, di luar topik tadi, apakah masih ada topik yang perlu kita bahas, Mbak Agi? Iya ya Mas Hersу, ini ada apa namanya? Ada demo di Jogja juga ya, Oh iya, yang mulai hari ini kan juga mulai ada gerakan nasional untuk itu ya Mbak, mogok kerja nasional yang dilakukan oleh para buruh gitu, dan mahasiswa juga bergerak ya Mbak Agi ya. Oh begitu ya, mulai hari ini Mas Herssu ya? Mulai hari ini sudah mulai berlangsung ini mogok nasional itu dimulai, dan tadi Mogok nasional. diperkirakan seperti Bekasi karena banyak sekali kawasan industri juga mungkin akan lumpuh gerakan ini, karena gerakan ini jadi serentak di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang ada kawasan industrinya gitu. Betul. Kalau di Bekasi saya melihat sendiri karena saya melintas di jalan tol Bekasi waktu itu sore hari, dan ya kita yang melintas di situ harus mengambil jalan alternatif lah, karena memang buruh kemudian buruh itu melakukan pemblokiran semacam itu Mas Herssu, dan itu berlangsung cukup masif ya dari sejak siang sampai malam hari, sehingga WA warga Bekasi itu dipenuhi dengan peringatan agar tidak melalui jalan tol begitu. Nah, ini yang di Jogja Mas Herssu, ini ditulis oleh Tempo dengan cukup menggelitik ini. Judulnya adalah Gibran Cawapres diklaim wakili anak muda. Mimbar mahasiswa Jogja, kami justru jijik. Ini luar biasa. Kalau saya melihat beritanya itu Mas Herssu, ini yang melakukan mimbar mahasiswa, ini ada beberapa mahasiswa dari UGM, dari UI, dari Universitas Muhammadiyah dan sebagainya ya. Jadi dari banyak universitas lah begitu. Dan kemudian mereka ini masing-masing dari universitas tersebut kemudian melakukan orasi ya seperti biasa. Nah, salah satu sekarang yang terkenal itu bernama Gilbran. Gilbran itu bukan Gibran ya, tapi tulisannya Gielbran. Anak ini menjadi terkenal Mas Herssu karena dalam orasinya itu dia mengatakan bahwa kami jelas tidak mau dia ternyata adalah ketua BEM UGM ya Mas Herssu, Gilbran ini. Dia mengatakan, "Iya, kami jelas tidak mau untuk seorang anak yang bahkan anak seorang presiden itu diklaim perwakilan seluruh pemuda di Indonesia." Dia mengatakan seperti itu. "Kami tidak terima atas klaim itu. Sebagai anak muda, kami justru merasa jijik. Apa yang dijalankan Presiden Jokowi dengan Gibran, itu bagi kami justru hal paling najis dalam sistem demokrasi yang kita anut." Luar biasa. Relasi Gibran Jokowi dengan Anwar Usman, ex-ketua MK, dan hakim-hakim lain di MK yang sudah dinyatakan melanggar etik, itu merupakan bukti empiris yang tidak bisa dibantah. Yang menjadi pertanyaan justru kenapa atas proses rekayasa konstitusi di MK, masyarakat tidak menyesaki jalanan dengan kemarahan. Saya juga melihat ini Gilbran itu mulai terkenal dan kemudian diundang di beberapa televisi nasional, dan memang pernyataannya itu kalau ini pernyataan to the point begitu, dan kemudian ini anak calon orator begitu Mas Herssu, dan dia menyoroti seperti misalnya baliho itu besar tapi gagasannya kecil, dan dia mengatakan seperti baliho Kaisang itu justru diisi dengan gambar-gambar Naruto, dan kemudian dengan Kaisang dengan tangan ke atas seperti membentuk huruf love hati seperti itu gitu kan. Kita bisa melihat di Jakarta pun banyak kalau baliho-baliho seperti itu begitu, dan kita tahu ini kenapa dibuat seperti itu, karena memang yang dituju adalah Gen Z dan milenial itu tadi, yang mereka tidak mau berpikir yang bahwa kalau seandainya melihat Naruto ini kan memang penggemarnya itu cukup banyak sekali, dan banyak penggemarnya yang fanatik begitu Mas Herssu, sehingga kalau melihat Naruto, oh berarti ini Kaisang adalah saya, sepertinya dimaksudkan untuk seperti itu gitu. Ya. Ini menarik ya, karena memang kelihatannya panggung politik kita sekarang didominasi oleh ayah, anak beranak, menantu, dan juga mama. Ya. Betul. Jadi yang ibu juga sekarang juga mulai ramai ibu juga. Kalau yang masalah ibu kita nyambung saja nih sedikit, Pak FX Rudi ya. Iya. Pak FX Rudi. Jadi Pak FX Rudi ini kalau saya melihatnya secara berturut ini diwawancara secara khusus ya oleh Tempo begitu. Dan kemudian yang cukup mengejutkan adalah dia membicarakan soal Ibu Iriana. Yang lainnya ya dia juga Gibran mesti dibicarakan juga. Tadi dia soal Gibran yang dia bilang di awal pembohong gitu. Itu penting itu. Oh iya betul. Ya.
Betul betul. Betul, jadi untuk Gibran ini memang sepertinya, sangat membekas sekali ya di hati Pak FX Rudi ini. Lah jadi wali kota wis bohongi kok. Jadi rakyat jangan dibohongi. Solo aja lah. 17 skala prioritas yang dibuat oleh wali kota itu semua menggunakan APBN dan CSR kok. Masjid kok skala prioritas itu dari mana uangnya? Dari luar negeri. Oh, anak-anak serta kader-kader PD Perjuangan sekarang bangkit karena keculesan dan kebohongan. Seperti contoh di Solo aja lah. 17 skala prioritas yang dibuat oleh wali kota itu semua menggunakan APBN dan CSR kok. Masjid kok skala prioritas itu dari mana uangnya? Dari luar negeri. Kalau yang namanya skala prioritas itu adalah buah pikiran wali kota sendiri, dituangkan dalam RPJMD, lantas dibahas dengan menggunakan yang namanya KUA PPAS, jadilah yang namanya Perda APBD itu baru skala prioritas. Jadi rakyat jangan dibohongi. Lah jadi wali kota wis bohongi kok. Karena saya pernah jadi wali kota, sering skala prioritas itu yang menggunakan anggaran belanja dan pendapatan daerah Kota Surakarta. Itu namanya skala prioritas. Namun itu saya bantah kalau itu skala prioritas. Itu loh. Dan nilai biar rakyat. Tapi kalau rakyat hanya disuguhi kebohongan-kebohongan terus, anak cucu kita mau makan apa di negeri sendiri. Makanya saya punya pantun. Saya lahir dan dibesarkan di NKRI. Pergi ke sawah menanam padi. NKRI bukan milik pribadi. Rakyat jangan diintimidasi. Terima kasih. Dan kemudian untuk Ibu Iriana ini cukup apa ya, kalau kita bilang sekarang menohok atau membagongkan begitu lah, karena memang dia mengatakan bahwa membuka gitu, membongkar begitu soal apa yang dilakukan Ibu Iriana. Seperti misalnya ya, saya tidak heran kalau seandainya Ibu Iriana itu kemudian tersinggung begitu dengan merasa bahwa Pak Jokowi ini kan antara hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega gitu, dan kemudian Ibu Iriana itu melihat bahwa Pak Jokowi diperlakukan tidak pantas, terutama pada saat Rakernas PDIP yang keberapa tuh, yang bulan Januari tahun 2023 ini, Mas Ersu, yang ada di Kemayoran itu. Dan kemudian dia merasa begitu gitu, memaklumi, tapi dia juga terheran gitu ya atas perasaan Bu Iriana itu, karena selama ini memang dia kemudian membuka begitu bahwa Bu Iriana selama ini ketika ibu dari Pak Jokowi itu wafat pun, ketika itu tahun 2020-an kalau tidak salah ya, itu Bu Iriana bahkan tidak melayat gitu, tidak datang. Dan juga ketika ada ya, biasa kalau di Jawa itu kan memang ada semacam selamatan tahlil gitu ya. tahlil begitu ya, 7 hari, biasanya 100 hari gitu ya. betul, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu pun juga Ibu Iriana tidak datang gitu. Sebetulnya kalau soal ini saya juga sudah mengetahui sudah cukup lama, Mas Hersu, mungkin ya, tapi hanya sebagai apa ya, pengetahuan ini sebenarnya sudah banyak yang tahu. Seperti misalnya kita kan kalau Pak SBY, kita biasa melihat Pak SBY itu sungkem kepada ibunya ketika ibunya masih ada ya. Dan kemudian foto-foto sungkem itu ketika Pak SBY sungkem, Ibu Ani almarhumah itu sungkem, kemudian anak-anaknya itu sungkem, itu fotonya itu kemudian disebarkan gitu, sehingga kita bisa melihat yang ketika belum terlalu zaman internet seperti sekarang, itu biasanya selalu dimuat di media massa, cetak seperti itu. Tapi ketika zaman Pak Jokowi, kita kan tidak pernah mendapati ketika Ibu Iriana ini sungkem. Bahkan saya sempat penasaran gitu mencari Ibu Iriana kapan ya dia misalnya cium tangan atau berpelukan gitu dengan Ibu Pak Jokowi ketika masih hidup, dan sulit mendapati. Mungkin ada tapi saya tidak tahu, tapi sejauh ini tidak menemukan begitu dah. Dari sini kemudian juga mendapatkan cerita dari teman wartawan yang di Solo juga, ada teman juga yang di sana begitu ya, yang agak mengenal dengan keluarga Pak Jokowi, kemudian menceritakan memang ketidakharmonisan itu begitu. Nah, ini saya rasa sekarang ini akan makin banyak, Mas Hersu, apa yang terjadi di lingkup Pak Jokowi yang selama ini dibungkus, keharmonisan dalam keluarganya dan sebagainya, yang kemudian akan makin terkuak. Seperti kita tahu, seperti misalnya lagi-lagi Tempo memiliki acara begitu ya, yang kemudian sering menguak itu, dan saya dengar juga dari teman-teman, yaitu tadi lingkaran dari Pak Jokowi, teman dekat dari Pak Jokowi, yang bahkan juga membersamai dia dari sejak di Solo dulu sampai di DKI,
ketika menjadi gubernur dan kemudian menjadi presiden begitu ya 2 kali, itu sekarang sudah tidak ada di sampingnya dia karena perbedaan pendapat itu tadi. Dan ada teman-teman itu yang tadinya setia kemudian ya membocorkan karena sekarang sudah berada di pihak yang berbeda. Jadi saya rasa kita akan makin menikmati drama itu Mas Sersu, dramanya akan makin terungkap begitu. Oke, Mbak Agi, nggak terasa kita sudah sampai di ujung perbincangan kita. Terima kasih terus atas support Anda semua, juga atas doa-doa. Ini luar biasanya bukan hanya support, Mbak. Beliau kita ini selalu mendoakan buat kita berdua supaya tetap sehat gitu, tetap semangat begitu, dan doa kami juga yang sama, doa juga kami terbaik untuk Anda semua ya, buat para viewer itu. Dan terima kasih atas support Anda semua, dan bantu kami untuk menjadi terus lebih baik, dan jangan lupa kita ingatkan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia ini ya. Oke, kita mohon pamit Mbak Agi, saya Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami muak. Kami muak.